ngomongin air, ada yang lagi rame juga, Vin. Lu kalau kepikiran air apa? Oke. Iya. Mungkin karena dia marah, mulutnya typo. Tadinya apa? Dia habis nelan gapura kan. Lu bayangin itu pesennya dini hari dan itu kalau nggak salah double order kan? Double Benar. order. Udah malam nih Bang, Udah malam. Mau car free naik nih. Mau car free naik nih. Bang. Kan nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu tahu nggak Bang? Wassalamualaikum. Lu tahu nggak Bang? Yang lagi rame nih. Apa nih, Vin? Tapi BTW kita ini kenapa sih pakai baju seragam semua? Nggak seragam. Nggak seragam. Enggak seragam sih. Tapi ini baju kegiatan semua. Ini Ansor Stokis. Jadi dari PT apa Mas? PT Retail. Buma ya retail. Retail. Bintang Perkasa ya? Bintang perkasa. Bintang Itu salah Perkasa. satu Buma. Kalau ini baju Konbes. Masa Konbes ya ini ya? Itu Konbes. Konbes, Oh, itu Konbes. Ini Harla. Oh baru yang terakhir. Logonya Harla. Logonya Harla. Cakep kok bajunya tuh. Oh iya, cakep. Tapi lu kayak penjual sapi tau. Oke. Ini masih bisa didapetin di Ansor Mart nih. Oh ya, Iya, masih ada. kalau mau beli di Ansor Mart ada. Lebih mahal ya? Oh ya, tahu nggak yang lagi rame nih? Tahu dong. Apa? Tapi lu dulu dong yang biasanya lu memang yang sering ngungkit-ngungkit yang rame. Gua enggak, gua orangnya enggak suka ngungkit ya, apalagi masa lalu ya. Katanya nggak perlu bahas ini. Katanya nggak perlu bahas suka- personal. Enggak, yang lalu-lalu tuh gue nggak suka ngungkit. Makanya gue suka kesel sama fans-fans Manchester United yang selalu membanggakan sejarahnya gitu. Gak usah Ngungkit-ngungkit. lah, sekarang yang Aduh. lagi naik daun nih Chelsea. Ya, udah ya. Ya udah. Jadi yang lagi rame nih Bang. Ini yang apa salah satu budaya di Indonesia nih. Bukan pelayaran ya? Pelayaran dong. Dia bukan bentar. Ini bukan pelayaran, tapi dia berlayar, Bang. Oh gitu. Berlayar di penderitaan orang. Di salah satu di sungai daerah Riau. Oh, Daerah Riau. iya, Tahu iya, kan? iya. Tahu kan? Tahu, Iya. Oke. Iya. Tahu kan? Pacu, Tahu. Tahu. ini, pacu jalur ya? Pacu jalur. Pacu jalur. Asik sih memang itu. Apa bahasa bekennya tuh kalau di sosmed aura farming. Aura farming. Aura farming. Aura farming. Apa Jadi itu aura farming? aura farming ya. Menurut sependek pengetahuan gua. Asik. Jadi aura farming tuh kayak menampilkan pose-pose yang unik gitu. Unik. Dan menarik banyak perhatian gitu. Iya. Bukan joget ya, maksudnya pose. Nah, kalau di pacu jalur itu kan dia yang di depan tuh biasanya ada tuh yang tukang joget-joget tuh. Iya. Nah, penari. Anak-anak kecil biasanya itu. Anak-anak kecil. Itu kalau Menurut gua nih. Kalau perahunya itu dia unggul, Bang. Perahunya unggul tuh di antara perahu. Itu kan perlombaan ya. Iya. Kalau perahu dia unggul, dia baru berdiri tuh. Jadi kalau berdiri berarti itu tandanya dia unggul. Dia unggul. Oh mau gitu. menang. Paling depan gitu. Tapi Dia harus kalau unggul misalnya dulu baru berdiri. Nggak unggul? Iya harus unggul dulu, Bang. Oh. Jadi freestyle-nya itu habis. Oke. Artinya bahwa selebrasi itu perlu dilakukan kalau lu udah menang gitu. Kayak gitu. Jangan keluar-keluar dulu. Padahal ada potensi kalah. Ada potensi kalah. Oke. Kayak apa tuh? Ya ntar dulu ini bahas dulu. Oh, iya. Nggak usah. Enggak, Nggak usah kemana-mana. gua ada isu ke situ sih. Oh gitu. Kayak yang dia keluar-keluar, ternyata dia yang salah. Oh gitu. Siapa tuh? Saya pelayaran. Tahan dulu. Udah. Tapi menurut Bang Rangga gimana itu soal pacu? Nah, gue juga baru tahu nih, ternyata joget-joget itu ketika udah unggul, baru dia berdiri untuk joget-joget Iya itu. untuk pose. Jadi ketika dia unggul tuh baru. Oh. Nah pose-pose yang diperagakan oleh apa sih namanya ya? Kalau K-pop, Bukan, kalau yang joget-joget tuh apa ya namanya? penarinya lah. Iya penari itu tuh. Itu udah mendunia, Bang. Yoi. Udah mendunia. Oh iya, banyak dipakai sama pemain-pemain bola untuk selebrasi. Iya, selebrasi. udah dipakai. Terutama pemain sepak bola yang sedang berlaga saat ini di FIFA World Cup. Yang di situ ada
penggendong klub Inggris. Siapa? Chelsea dong. Enggak, sebutin pemainnya aja siapa. Gue nggak butuh klubnya. Enggak, kalau gaya atau pose selebrasi pemain sepak bola, gua nggak tahu yang soal ini. Tapi yang gua kenal itu selalu kayak gini. Oh. Jamie Vardy. Bukan. Siapa sih? Cole Palmer. Ya. Nah, selain sepak bola, pemain-pemain sepak bola, jadi sekarang tuh jadi tren juga ya. Iya. Banyak jadi tren. Jadi dia lagi belanja naik troli sambil begini. Terus ada yang nongkrong di pinggir pantai, dia kursinya jejerin. Terus sambil di ujung. naik gerobak. Wah, gila itu. Tapi menurut keren gua ini jangan sampai kemudian hanya jadi konten FYP. Karena ini ada muatan konten budayanya sebenarnya, Vin. Bener, jangan sampai cuman sebentar. Cuma gitu. sebentar. Kan ini gen alpha nih, gen yang maksudnya masih muda banget lah, kecil. Jangan sampai tuanya juga nggak gimana lah ya. Kayak Betul. kita ya. Sepak bola kita ya. Sepak bola kita itu umur 15 tahun, 17 tahun bagus-bagus, Pak. Setelah kena tawaran iklan habis dia, Pak. Siapa tuh? Gua no komen lah. Ya. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Serius? Kenapa bisa nyambungin ke situ? Agak gimana? Itu kan sungai kan ya. Sungai di abad 17, sekitar abad 17 itu perahu-perahu yang seperti itu digunakan untuk alat angkut kebutuhan makan orang. Dan sebagainya lah. Kan ada kaitannya dengan pangan. Siapa tahu yang diangkut padi, hasil-hasil tanah dan tapi sebagainya. Ini orang, Bang. Tapi ini orang yang diangkut pas lomba pacu jalur itu. Kan aku bilang budayanya. Enggak, kalau sejarahnya gini nih, Bang, gua jelasin. Asik, ini nih. Iya. Gua kan punya temen orang Riau, jadi dulu gitu. sering cerita-cerita lah. Pelayaran juga? Oh enggak. Ya dia berlayar, tapi bukan pelayaran. Oke. Jadi ini adanya pacu jalur itu kan dia dulu untuk kenduri apa sih kalau perayaan gitu bahasa? Ya kenduri bisa. Ya kenduri buat memeriahkan Ratu William. Ya elah, Ratu William tuh tahun berapa, Vin? Ya 19 berapa ya, Bang? Ya ini aku bilang abad 17, Pak. Oh ini abad 17? Oh, iya. Jadi udah lama. Iya, zaman segitu kan emang dagang kan di laut. Sungai, air lah, perairan kayak gitu. Banyak pasar apung dulu tuh yang dulu. Keren itu, makanya sebenarnya pacu jalur itu yang sampai saat ini menjadi perlombaan dan mendunia itu sebenarnya punya makna, punya nilai, punya epos bahkan yang sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dan sebenarnya kebudayaan itu kan selalu berawal dari aktivitas yang diulang-ulang oleh masyarakat. Betul. Lalu kemudian dia kayak, kayaknya ini bagus ini akhirnya. Dan banyak loh sebenarnya kebudayaan-kebudayaan itu yang berawal dari aktivitas masyarakat sehari-hari gitu. Ini juga menjadi strategi kebudayaan Indonesia sebenarnya ke luar negeri. Meskipun sudah ada beberapa negara yang mau mencaplok-caplok gitu. Padahal ini sudah ditetapkan sebagai budaya tak benda oleh Kemenristek Dikbud kalau nggak salah tahun 2014. Itu Vin nilai. Jadi gitu. Akar. Ada yang mau mengakui ini pacu jalur, Bang. Ada ya mungkin karena dia Riau Melayu ya berdekatan dengan satu budaya suatu bangsa, suatu negara kayak gitu. Tapi kan kita clear itu memang punyanya Indonesia. Oh gitu. Jangan apa-apa diakui. Oh. Ya kan emang kita mau diakui sama siapa sih? Adalah. Nah. Kita kan serumpun ya. Iya. Oh, iya menurutku memang banyak hal-hal yang bersamaan. Oke. Serumpun ya. Iya. Serumpun tapi tidak ya serumpun. Memang banyak sih yang diakui. Gue baru ingat namanya itu Toga Keluan. Anjay. Yang Toga Keluan itu yang di depan. Yang di Toga depan. Keluan tuh yang depan. Terus yang ada tuh dia tukang laju itu yang 40 orang tuh, Bang. Ya, yang gini. 30 sampai 40 orang tuh dia yang dayung. Terus ada lagi itu tukang onjai. Tukang onjainya itu yang apa? Onjai itu apa onjai? Onjai itu yang dia apa? Nakoda. Bukan, ngomando dari belakang. Dia ngomando pasukan tuh. Kayak ini berarti apa? Drivernya lah ya.
Iya nakoda. Iya. Nakoda ya. Bukan nakoda. Ya pokoknya dia yang mengomando gitu bang. Oh yang menjaga jalur biar tetap Yang ngasih lurus. semangat, yang ngasih Iya, semangat. iya, Nah, iya. Terus oke, ada oke. lagi namanya itu timbo ruang. Apa itu? Jadi dia yang misal ada air masuk dia buang keluar. Yang ngeluarin. Kayaknya sih gitu ya. Oh. Kayaknya sih. Itu memang menurutku olahraga selain yang Kenapa tadi lu aku nggak bilang yakin? nunjukin nilai budaya tapi juga menunjukkan sportivitas, Yeah. termasuk juga Ah, kekompakan. Gila, ini kalau diambil filosofinya keren banget bang, Pacu Jalur nih. 40 orang dia Iya. dayung bareng, ya kan. Jadi kompaknya ada, persatuan, kesatuan, Chemistry. kebersamaan, Kebinekaan, kebinekaan, Tunggal Ika, tunggal ika. NKRI lah ya pokoknya. Harga mati lah ya, harga mati ya. Gila, tapi keren banget, keren. Tapi ngomongin laut, ngomongin air, Nah. ada yang lagi rame juga, Vin. Lu kalau kepikiran air apa? Kalau gue sih ikan ya. Tapi belakangan Oke. ini pelayaran. Pelayaran. Pelayaran, Pak. Oh Itu, iya. itu mah itu udah rame banget itu Rame Mas. banget. Iya, itu udah Meskipun rame banget. meskipun sudah ada klarifikasi bahwa itu sebenarnya bukan orang pelayaran. Mungkin karena dia marah, mulutnya typo. Itu nggak typo sih bang. Oh, Itu ya, kayaknya nggak typo Emang dia. tadinya apa? Dia abis nelan gapura kan. Atau Enggak, nelan tugu tadinya- Jogja. Nelan kapal. Enggak, tadinya apa kalau bukan maksudnya pelayaran, dia sebenarnya apa sih? Dia sebenarnya pelayanan, Mas. Pelayanan. Katanya ada yang bilang, ada yang mengkonfirmasi berita belakangan itu pelayanan bukan pelayaran. Cuma yang viral kan aku orang pelayaran nih, Mbak. Aja kan gitu. Akhirnya Mbaknya bilang, "Lah terus ngopo nih pelayaran?" Ya gitu-gitu Jadi kan. Iya. yang kena imbasnya kan orang-orang pelayaran ya. Iya. Padahal orang pelayaran tuh kan banyak yang baik. Gitu. Oke. Berarti kalau banyak yang baik, ada yang sedikit yang kurang baik gitu. Ya menurut gue semua profesi kayak gitu bang. Oh Oke. gitu. Iya. Nggak semuanya baik, nggak semuanya jahat. Benar Oke, hanya oknum lah ya. Oknum. Nah, ke situ akhirnya. Iya. oknum. Arogansi oknum lah ya. Oknum beberapa yang dia menjelek-jelekan nama profesi itu gitu. Oke. Tapi oke. menurut gua ini perlu satu ini sih, maksudnya pandangan selain yang umum gitu loh. Apa kira-kira Mas Bang Rangga? Maksudnya gini. Oke. Jadi kalau yang sepengetahuan gue yang gue Iya. lihat ya dari berita itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya ke driver. Jadi gue pernah ngalamin sendiri karena pernah ngerasain jadi Sofi Food itu. Kadang-kadang ketika kita dapat order, kita sampai di restorannya belum tentu itu udah ready. Kita masih nunggu juga di situ. Oke. Dan kadang-kadang kan kalau di aplikasi tuh ada tuh proses. Ya. Ya kan? Proses berapa menit lagi? Berapa menit lagi siap dalam pengantaran, Ya. ya kan? Atau ini sudah siap gitu. Betul. Nah, itu belum tentu udah dipegang sama si drivernya. Masih dalam proses. Oke. Jadi kadang-kadang ada kesalahan juga, kebanyakan gini. Yang di lapangan tuh misalkan udah di aplikasi tuh proses. Ya, padahal Terus belum. barang siap gitu kan. Siap diantar. Pas kita nyampe, ternyata barang itu keselip tuh misalkan. Oke. Jadi kejual sama pelanggan yang lain misalkan. Iya. Akhirnya dibuat ulang. Ya. Tapi di aplikasi kan nggak bisa dimundurin gitu kan. Ya, nggak bisa. Jadi biasanya sih kalau konsumen yang peduli dia akan tanya gitu kan. Biasanya ngechat langsung gitu. Jadi nggak terima hasil di ini sesuai telat. aplikator. Jadi ada. Enggak, yang gue lihat ya dari kejadian ini ya, siapa sih itu yang ngaku-ngaku pelayaran tuh? Ya nggak tahu lah aku. Kurang Dia tahu kayaknya caper sama ceweknya deh. Oh, Jadi iya, tahu nggak sih lu kayak kondisi laki-laki kayak gitu tuh, yang dia walaupun udah punya cowok gitu dia caper gitu. Lu bayangin itu pesennya dini hari dan itu kalau nggak salah double order kan. Double Double order. Nah ini kadang juga brandseknya operator atau aplikator ini kok bisa gitu loh. Maksudnya orang mesen tapi double order gitu loh. Kan pasti ya telat lah kalau kayak gitu. benar. Iya kan? Benar. Belum juga misalnya soal tarifnya atau apa. Menguntungkan nggak bagi drivernya kan kayak gitu. Double order itu jadi misalkan udah dapat order pertama nih, Iya. tiba-tiba kita di jalan dapat lagi order.
Shopee Pay-nya atau sebagai pengantarnya itu nggak full. Nggak full. Oke. Misalkan order pertama 8.000 Iya. gitu kan. Order kedua kita dapat cuman separuhnya biasanya. Oh itu 50%. ngacunya ke orderan sebelumnya Mas, bukan ke orderan. Misalnya gini, Vina order kopi harganya 10.000, ini order pertama. Lalu kemudian ada order kedua, misalnya saya pesen kopi juga tapi harganya 20.000 misalnya. Yang dipotong setengahnya itu berarti harga yang saya jadi 10.000 atau yang Vina jadi 5.000 gitu. Bukan, si pembayarnya itu, si pemesannya itu tetap bayar full. Oh gitu. Yang diterima sama si ojolnya. Ojolnya yang separuh. Separuh. Oke, Itu dia. oke. Itu Ini memang- juga sebenarnya yang rame banget soal tarif ini sih sebenarnya. Itu dia, belakangan tarif ini. itu Memang tuh- kasihan banget mitra dari operator aplikasi si A itu ini. si Typo. typo. Oke, Kan gitu, biasa typo. dari Mulutnya typo. pelayanan ke pelayaran, typo. Ya lanjut Mas. Walaupun gua nggak paham banget ya masalah ini ya. Ya artinya maksud gua gimana ya? Kalau misalnya ini terus dibiarkan tanpa ada patokan yang jelas gitu. Ya pertama pasti yang dirugikan adalah drivernya, Drivernya. mitranya, UMKM-nya atau apa dan sebagainya gitu loh. Jadi jangan cuma memanfaatkan driver atau mitra UMKM-nya ini, tapi di sisi lain mereka malah mengeksploitasi misalnya. Yang kedua ya seperti kasus yang kemarin itu. Yang mana tuh? Ya yang sampai dipukul atau apa dan sebagainya yang gitu loh. Ada yang dicekek kan? Yang kemarin tuh yang di Itu Di Madura itu kan sebenarnya cuma satu kasus ya. Di kasus-kasus yang lain kan banyak. Banyak, sebenarnya. banyak. Banyak. Ini hanya meledak gara-gara viral. pelayaran itu. Padahal Pelayaran typo itu. mulutnya. Padahal mulutnya typo. Ini sangat Mulut typo. sangat berbahaya dan akibatnya kan begini sebenarnya solidaritas para pengojol ini kan sebenarnya tinggi ya. Oh, sangat tinggi. Akhirnya mereka mau menghakimi sendiri, ke kantor polisi sendiri dan bareng-bareng kan. Benar. Ya kurang lebih kalau misalnya ini dibiarkan, trust publik ke lembaga penyelenggara entah kemudian hukum, regulasi apa dan sebagainya itu bakalan minim. Karena kayak dia, wah, gue di aplikasi kok nggak ada yang membela ya, gitu. Di operator kok gue nggak ada yang membela ya. Akhirnya mereka bergerak sendiri. Dan gue kira solidaritas ini sudah muncul di beberapa aplikasi. Misalnya coba aplikasi hijau misalnya ya. Misalnya ada temennya yang meninggal. Mereka ramai-ramai itu. Jadi mereka udah ngebentuk ini sendiri ya. Ngebentuk identitas sendiri, solidaritas sendiri gitu. Salut. Tapi ada juga misalnya kadang-kadang pemesan ini yang aneh juga. Misalnya kayak mesen di waktu keramaian. Pernah nggak lu yang waktu tahun baru itu? Kalau nggak salah di Jogja juga ada videonya itu. Yang mana? Jadi dia ada di Tugu kalau nggak salah, ada di Tugu terus pesen ojol, pesen ini apa namanya? Antar makanan ini. Bayangin nggak? Orang kan ojolnya kan jalan itu, nggak jadi naik motor. Kayak gitu loh. sih. Jadi kita Tapi emang yang gua lihat ya lika-liku ojol nih dari awal terbentuk sampai sekarang gila panjang banget ya. ya mungkin Dari dia banyak ribut sih, sama panjang. Opang. Ya. Pangkalan. Terus ya banyak lah. ya mungkin karena ini aja sih sebenarnya karena kita itu regulasinya kan cuma bentuknya kalau nggak salah permen ya. Permen di beberapa kementerian lah yang terlibat misalnya di perhubungan, Komdiji Kominfo, atau apa dan sebagainya kan. Nah ini yang perlu dipikirkan sebenarnya konstruksinya itu harus lebih besar menurutku, yakni undang-undang gitu loh. Iya Jadi sih undang-undang harus diperbaiki ya. Bukan diperbaiki, harus dibuat. Harus dibuat. Emang belum dibuat? Belum, makanya aku tadi bilang kan soal PM doang. Heeh. PM itu apa? peraturan Promex. menteri. Oh. Permen. Promex. Pro. Ya peraturan menteri. Harus ada payung hukum yang lebih besar lah kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian ada pelayaran dan akhirnya typo. Benar. Menjadi sebuah keributan gitu loh. Kan Gitu Bapak. di Indonesia ini lebih dari 20 juta kan. Mitra Apanya, Mas? kerja itu. Oh, mitranya. Mitra itu lebih dari 20 juta. Banyak banget ya. Ojol itu lebih. Jadi memang harus undang-undang itu harus segera tuh. Segera. Biar apa ya? Sebagai ojol itu atau mitra itu memberi kepastian selain tarif, mungkin keamanan gitu Ya. kan. Yang ditakutin kan kayak gini, keamanan kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi Mereka kan banyak- kayaknya kalau nggak salah nggak ada jaminan sosialnya kan, Mas? Iya.
Bener, BPJS nggak ada. mereka nggak ada kan? Nggak ada memang. THR mereka aja nggak sama loh, maksudnya harus dihitung lagi apa dan sebagainya gitu. Iya dari kinerja. Iya. Dari kinerja. Makanya kalau naik ojek online atau apa pesen makanan online, walaupun drivernya menjengkelkan nih, Nah. kasih aja bintang 5. Oh iya, kalau gua tetap gua maksudnya kayak mata pencahariannya dia tuh di situ. Benar, gitu benar, loh. Maksudnya 4 sama 5 aku tetap pasti. 4 sama 5. Oh lu Maksudnya yang suka bintang ngasih 4, bintang 4. Enggak, karena yang bintang 4 tuh begini, Vin. Gua tuh kadang ngasih Jangan 85 gitu. Gua kadang ngasih bintang 4 tuh karena begini ya. Kadang ada sopir ojol yang dia itu nggak tahu nih tujuannya kemana. Misalnya gua mau ke Juanda, tapi dia nggak tahu tuh tujuan Juanda. Dia jalan aja nggak nanya gitu loh. Akhirnya lewat jalan yang jauh, yang apa, yang macet apa dan sebagainya lah. Aku akhirnya bilang kadang-kadang, Pak, tolong kalau misalnya nggak tahu jalannya, nanya aja ke saya, ke pengemudinya Bapak, biar Bapak juga Bukan penumpang dong. penumpangnya, biar Bapak juga nggak terlalu banyak habis bensin atau apa dan sebagainya gitu. Itu kadang. Tapi kan biasanya dia ngikutin itu kan, ngikutin maps yang ada di. Iya, ya kita nggak gini lah Mas, seperti yang tadi dibilang kan. Kalau misalnya di Shopee Pay atau apa dan sebagainya, Oren yang dia jelasin sedang diantar atau apa, kan sebenarnya nggak sesuai dengan implementasi. Benar. Kan. Sama juga di mapnya kan, nggak bisa juga sama. Oh ternyata di sini merah, kan ada jalur-jalur yang lain misalnya atau apa gitu, kayak gitu sih. Oke. Iya sih, memang Udah malam nih Bang, udah malam. Mau Car Free Night nih. Mau Car Free Night nih. Bang. Kan nggak jadi. Tapi memang kita sebagai masyarakat tuh mesti ini sih concern ke itu. Undang-undang itu memang harus segera Harus kita dorong. harus kita dorong untuk Jadi segera. Bapak Dewan Senayan di Senayan tolong. Benar. Ayolah, bisa Anggota-anggota lah, Sensor DPR. Stokis nanti. Aduh. Tapi yang lucu ini juga lu yang tadi bahas tadi itu yang Car Free Night itu lucu sebenarnya. Kenapa? Itu kan sebenarnya udah diwacanakan ya. Kemarin ya. Kemarin dan kalau nggak salah itu sudah ada panggungnya kan. Iya, Di depan benar, HI itu ada benar. panggungnya. Benar. Gua kemarin Kalau lewat. kata AA tuh ada yang mau nyanyi di situ, sambal. Oh. Ayu. Ayu. Ya, tapi kan nggak jadi dikarenakan akan mengganggu Lalu lintas. gitu. Tapi kan yang namanya Car Free Night kan harusnya ditutup Namanya juga udah. free, car free. Iya. Ya enggak, maksudnya mungkin saat itu lagi penuh-penuhnya mungkin. Itu kali. Soalnya gua itu hari Minggunya itu kan lewat sana tuh. Lewat sana ada panggungnya masih. Panggungnya sama beberapa stand lah. Apa stand lampu atau apa dan sebagainya lah. Kayak gitu nggak jadi. Padahal itu kayaknya bakal kayak kalau misalnya Car Free Night itu jadi dan dilakukan, mungkin Jakarta itu akan memiliki tahun baru setiap minggu. Lah iya, tahun baru setiap minggu, bayangin kan, full semua. Full. Betul. Langsung langsung main kembang api, main apa dan sebagainya. Bisa main sepatu roda. Bisa main sepatu roda. Iya. Artis itu terus main asli. tarot. Hah? Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.